Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi di hari Minggu. Hari ini biar kebenaran firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan dengan tema respon yang benar di saat krisis. Respon yang benar di saat krisis. Saya mengawali dengan sebuah kisah yang saya baca dalam sebuah artikel, saudara-saudara. Ada seorang pendeta diundang oleh sebuah keluarga untuk makan malam bersama. Jarang loh pendeta diundang untuk makan bersama. Tapi tidak semua, saudara-saudara, ada banyak jemaat yang mencintai hamba-hamba Tuhan. Tetapi saudara, dalam kisah ini, setelah pendeta ini makan bersama dan bercengkrama, berbicara satu dengan yang lain, ngobrol dengan akrabnya, saudara-saudara, lalu singkat cerita pendeta ini pulang. Sang istri berkata kepada suaminya, "Pak, uang yang di atas meja 50 euro kok tidak ada? Papa simpan ya?" "Oh tidak, Papa tidak tahu, Papa tidak simpan." Lalu sang suaminya, "Kok bisa hilang? Tidak ada di rumah ini yang bertamu di sini kecuali pendeta itu." Maka akhirnya suami istri ini berkata, "Pasti pendeta ini yang mencuri uang 50 euro. Istrinya berkata, "Padahal kan kita mau memberikan uang itu buat pendeta itu 50 euro. Wah, kenapa dia mencurinya?" Akhirnya sang suami berkata kepada istrinya, "Ya, mulai hari ini kita memutuskan tidak usah ke gereja lagi." "Ngapain kita ke gereja? Pendetanya pencuri." Akhirnya mereka 2 bulan tidak ke gereja. Mereka marah, mereka emosi, mereka betul-betul berkata, "Wah, dasar pendeta brengsek." Pada saat sang istri suatu ketika pergi ke pasar, dia berpapasan dengan pendeta ini. Lalu istrinya berkata kepada pendeta ini, "Selamat pagi Pak Pendeta. Pak Pendeta, apakah Bapak menyadari bahwa kami sudah lama tidak ke gereja?" "Mengapa?" "Karena kami marah." Lalu pendeta itu berkata, "Marah kenapa?" Dan istri ini dengan agak emosi yang terpendam, dia berkata, "Karena pada saat saya mengundang Bapak, saya menaruh di meja makan 50 euro. 50 euro itu kalau zaman sekarang kurang lebih 750 ribu. Tetapi setelah makan bersama itu, uang 50 euro itu tidak ada. Padahal tidak ada seorang pun bertamu hari itu ke rumah kami. Hanya Pak Pendeta. Saya tidak tahu mengapa Pak Pendeta mencuri uang kami." Lalu pendeta itu sangat mengejutkan jawabannya. Dia berkata, "Ya, benar, aku yang mengambil uang itu dan menaruhnya diselipkan dalam Alkitab Anda agar tidak terkena tumpahan saus. Maafkan saya lupa memberitahu Anda. Karena saya tahu bahwa Anda pasti membaca Alkitab tiap hari. Saya pikir Anda pasti akan tahu dan membukanya." Lalu dengan malu sang wanita itu pergi dan dia cepat pulang ke rumah. Dia cari Alkitabnya, dan pada saat dia menemukan Alkitabnya, dia juga menemukan uang di sana 50 euro. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran apa yang didapat lewat peristiwa ini? Ada banyak pelajaran tentunya. Masing-masing saudara melihat dari berbagai sudut. Tapi pelajaran pertama paling tidak, saudara-saudara, semua masalah disebabkan oleh bos. Lalu saudara berkata, "Oh, saya punya bos." Bukan bos perusahaan yang saya maksud. Bos itu untuk mengingatkan saja bahwa setiap persoalan disebabkan oleh bos, BOS.
Bisa S-nya 2, bos. B yang pertama, benda. Masalah biasa ditimbulkan oleh benda. Benda itu bisa berupa uang, materi, tanah, atau apapun. Emas, perak, itu benda. Banyak orang ribut karena uang, benda. Banyak orang rela membunuh, menghakimi karena uang. Banyak orang ribut dengan saudara dan keluarga karena warisan. Itu benda. Maka sumber masalah itu gara-gara bos katanya. Benda salah satunya. Bos terdiri dari B, O sekarang. Orang. Semua masalah gara-gara meributkan benda atau materi. Orang yang meributkan. Orang yang menimbulkan. Orang bisa memfitnah, orang bisa menyakiti, orang bisa mengejek, orang bisa membuat pahit, orang bisa melakukan kesalahan. Gara-gara orang timbul berbagai masalah. Bos termasuk S di dalamnya, situasi. Kadang-kadang situasi, saudara-saudara, bisa membuat kita bermasalah. Apalagi ada 2 S-nya, bos, situasi sulit. Jadi saudara-saudara, masalah banyak disebabkan karena situasi sulit. Dalam peristiwa ini saudara-saudara, pelajaran yang kita dapat bahwa masalah ini disebabkan oleh bos, benda, orang, situasi, dan kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi pelajaran yang kedua, saudara-saudara, yang kita dapat adalah jangan mudah menghakimi. Wanita ini mudah sekali menghakimi. Pasti pendeta yang mencuri. Ini yang disebut cepat menuduh orang lain. Belum tahu salah atau tidak, bahkan berniat jahat, sudah main tuduh. Kita tidak boleh demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelajaran yang ketiga, banyak anak Tuhan ternyata saudara-saudara punya Alkitab, tetapi dalam peristiwa ini keluarga ini 2 bulan tidak baca Alkitab, saudara-saudara, sehingga tidak tahu uang yang diselipkan oleh pendetanya di situ. Bila dia dalam 3 tahun tidak baca Alkitab, berarti dosa menuduh dan menghakimi pendeta itu selama 3 tahun, saudara-saudara. Betapa pentingnya membaca Alkitab. Saya ingat selama COVID-19 ini kita mengadakan kegerakan untuk membaca Alkitab. Baik di perjanjian lama bisa 6-10 pasal, baik di perjanjian baru 3-4 pasal kita membaca terus menerus. Kenapa? Karena itulah pedoman hidup kita. Tapi ada pelajaran yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelajaran keluarga. Bila ada suami yang memiliki pikiran yang negatif, istri harusnya memiliki pikiran positif, tidak ikut-ikutan. Atau suami yang tidak ikut-ikutan. Pada saat istrinya berkata, pasti pendeta itu mencuri, harusnya suaminya berkata, meluruskan, belum tentu mah. Belum tentu. Coba nanti kita tanya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Harusnya berkata demikian. Tetapi malah keduanya sepakat. Malah memutuskan tidak mau ke gereja lagi. Saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu persis kisah tentang Ananias dan Safira. Suami istri ini saling setuju untuk menipu Petrus. Akhirnya dua-duanya mati di hari yang sama dan dikubur berdampingan pada hari yang sama. Sangat menyedihkan, saudara-saudara. Ayo keluarga-keluarga, kalau istrimu sedang tidak beres, suami harus beres. Kalau suami sedang emosi, istri harus lebih sabar. Saling menopanglah, itulah keluarga. Tetapi ada pelajaran yang kelima, saudara-saudara. Buat solusi kalau ada masalah. Seringkali saudara-saudara kalau ada masalah malah diperbesar masalah itu. Bukan dibuat solusi. Harusnya dibuat solusi. Solusinya saudara-saudara, ayo tanya. Cari informasi kebenarannya. Jangan jauhi gereja. Jangan menentang Tuhan. Malah saudara-saudara tidak mau ke gereja. Menjauhi ibadah, saudara-saudara. Nah ini bahaya. Seandainya
istri dari keluarga ini tidak bertemu dengan pendeta dan pendeta itu menjelaskan, mungkin seumur hidup akan berprasangka buruk kepada pendeta itu. Pelajaran yang ke-6, saudara, dari peristiwa ini, pendeta ini sudah baik mungkin, tiap minggu berkhotbah, tiap minggu melayani jemaatnya, tiap minggu bawa renungan, tiap hari menasihati, mungkin besuk, mungkin visitasi, saudara, mungkin mendoakan. Tetapi karena kesalahan satu saja, yaitu uangnya hilang, bagi jemaat ini kebaikan pendeta yang begitu lama bertahun-tahun tidak berarti. Ini sangat menyedihkan. Seringkali banyak orang berpikir seperti ini. Orang tua sudah mengurus capek-capek melakukan sesuatu yang baik, tetapi pada saat orang tua buat kesalahan, dinilai oleh anaknya saudara, tidak berarti. Saya berharap seorang hamba Tuhan yang melayani patut dihargai, siapapun itu. Seorang orang tua yang melayani patut dihargai oleh anaknya. Jangan karena satu kesalahan yang belum tentu itu pun salah, akhirnya dijadikan ukuran untuk membenci, berontak, dan menuduhnya. Pelajaran yang ke-7, saudara-saudara, pelajaran ke-7 ini yang saya akan menjelaskan tentang respon yang benar. Saudara, uangnya hilang dengan cara menuduh, respon yang tidak benar sekali. Tidak mau ke gereja, responnya sangat tidak benar sekali. Berprasangka buruk, marah, responnya tidak benar sekali. Ini yang disebut respon negatif, respon yang salah, membawa kerugian secara rohani, punya kesalahan dan beban mental, bisa stres, emosi, karakter yang buruk, bahkan menghambat berkat-berkat dalam keluarga karena respon yang tidak benar. Yang paling penting di sini, saudara-saudara, adalah memiliki respon yang benar terhadap masalah. Masalah bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tidak bisa dihindari. Tetapi respon yang benar itu sangat penting. Coba kita melihat bagaimana respon yang benar menurut Alkitab. Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Alkitab berkata demikian. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah perempuan Kanaan yang percaya kepada Yesus ini, yang dikatakan orang kafir, bukan orang Israel, datang kepada Yesus. Yesus diam, tidak menggubris. Tetapi respon dari wanita ini tetap baik. Murid-muridnya mengusir dia, usir saja. Tapi responnya tetap baik, saudara-saudara. Pada saat Yesus berkata, "Saya diutus hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang di luar Yahudi."
tetapi responnya tetap positif. Pada saat Yesus berkata, remah-remah roti hanya untuk anjing, tetapi wanita itu berkata, remah-remah itu juga buat anjing. Dan dia mengatakan bahwa aku seandainya anjing, tetap aku mendapat remah-remah dari meja tuannya. Ini mau menunjukkan respon wanita ini tepat dan baik. Saya berkata, respon yang positif, respon yang benar akan membawa mujizat Allah. Respon yang benar akan membawa kebaikan. Respon yang benar akan membawa berkat. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa sebetulnya respon dengan reaksi itu? Seringkali kita bereaksi, bukan meresponi dengan benar. Reaksi atau reaktif berbeda dengan respon atau responsif. Apa itu reaksi? Reaksi adalah pola tanggap terhadap masalah. Respon juga sama, pola tanggap terhadap masalah. Hanya beda titik beratnya. Kalau orang reaktif biasanya dikendalikan emosi, sedangkan orang yang responsif dia berpikir logika, intelektual, dia memikirkannya sebelum mengambil keputusan. Sedangkan orang yang bereaksi hanya reaktif di hidupnya, itu dia mengambil tindakan tercetus tanpa dipikirkan. Tetapi orang yang responsif akan memikirkannya secara maksimal, secara masak. Keputusan-keputusan yang diambil oleh orang yang reaktif berdasarkan emosi sesaat, tetapi keputusan-keputusan orang yang responsif adalah memutuskan dan memikirkannya secara bijaksana. Orang yang reaktif biasanya tergesa-gesa, ingin cepat, terburu-buru, tetapi orang yang responsif sifatnya tenang. Orang yang reaktif biasanya bersifat naluriah saja, tetapi orang yang responsif bersifat intelektual dan bersifat batiniah. Orang yang reaktif biasa berdampak negatif, merugikan biasanya. Tetapi orang yang responsif hasilnya positif, menguntungkan. Orang yang reaktif biasanya dikuasai emosi, tetapi orang yang responsif biasanya menguasai emosi. Orang yang reaktif biasanya berfokus pada masalah sehingga dia mudah stres, tetapi orang yang responsif biasanya berfokus pada solusi. Dia berpikir ada jalan keluar. Orang yang reaktif biasanya bikin masalah baru dengan pukul meja, mejanya jadi pecah, tangan jadi bengkak, saudara-saudara, timbul masalah baru. Tetapi orang yang responsif, dia menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Orang yang reaktif biasanya ego, mementingkan diri sendiri. Orang yang responsif biasanya bertanggung jawab untuk kepentingan bersama. Dia memutuskan tidak sembarangan. Hari ini saya ingin mengajar seluruh jemaat untuk mengambil respon, bukan reaksi. Jadilah orang Kristen yang responsif terhadap segala masalah dan pergumulan. Jangan reaktif, hanya emosi belaka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah yang saya utarakan pertama tadi, wanita ini reaktif menyalahkan. Suaminya marah, respon yang negatif, yaitu reaktif, bukan responsif. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan beberapa pedoman berkenaan dengan respon yang benar di saat krisis. Apa respon yang benar pada saat wanita ini punya masalah? Anaknya kerasukan dan ia sangat menderita. Apa responnya? Responnya yang pertama dengan cara tetap gigih. Orang yang gigih biasanya akan maju dan berhasil. Wanita ini tetap gigih. Gigih apa? Gigih dalam mencari solusi. Saudara-saudara, anaknya sakit, anaknya menderita. Dia tidak terima nasib. Dia tidak pasrah.
Dia tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan sekeliling. Dia tidak putus asa, dia tidak kecewa dengan apa yang terjadi. Dia tidak diam, dia datang mencari Yesus untuk melihat solusi. Saya berkata, orang-orang yang memiliki respon yang benar, dia tidak diam, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, bahkan dia tidak bertanya-tanya sekedar bertanya kepada Tuhan dalam kebimbangan. Tidak, dia datang kepada Yesus. Saya berkata kepada saudara, respon yang benar di saat engkau menghadapi krisis adalah tetap gigih dalam mencari solusi, gigih dalam mencari jalan keluar, gigih dalam setiap masalah, gigih dalam setiap persoalan. Tidak mudah kecewa, tidak mudah terima nasib, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, tidak bersungut-sungut. Jangan diam. Itu respon yang tidak benar. Saudara-saudara ini dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini, wanita ini pergi dari Sidon, daerah Tirus. Wanita ini orang Siro-Fenisia, jauh datang ke Israel mencari Yesus. Apakah saudara juga mau datang kepada Yesus dengan mengeluarkan keringat, tenaga, kerja keras, sungguh-sungguh, karena Tuhan sangat mengasihi saudara? Respon yang kedua dari wanita ini yang hebat. Bukan saja dia pada saat menghadapi masalah dan pergumulan tetap gigih, tetapi wanita ini juga tetap tenang. Ini yang kedua. Dia tidak dikuasai oleh emosi. Penguasaan dirinya begitu kuat. Yang Alkitab katakan dalam ayat 23, setelah dia berkata, Tuhan tolonglah anak saya menderita, anak saya kerasukan setan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, kata Alkitab. Apa respon wanita ini saat Yesus diam? Dia bukan hanya tetap gigih, tetapi dia tetap tenang, tidak terbawa emosi. Dia tidak kecewa dengan respon Yesus yang tidak menjawabnya. Mengapa? Kok pendeta saya datang tapi tidak melayani saya, tidak menjawab, malah membiarkan saya? Pendeta apaan itu? Kalau zaman sekarang melihat situasi kondisi seperti ini, pasti akan diviralkan. Melihat kesalahan pendeta paling jeli, dan mereka akan berbicara satu dengan yang lain, menggosipkan. Masuklah ke dalam berita, FB, WA, viral dengan mungkin IG atau yang lain. Tetapi herannya wanita ini, semakin Yesus diam, wanita ini tidak kecewa, tidak marah, tidak mengeluh, tidak putus asa. Tidak ada ledakan-ledakan emosi. Dia tetap tenang, bisa menguasai diri, bisa menguasai emosinya, bisa menguasai situasi dan kondisi. Hebat, luar biasa. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang Kristen yang memiliki respon yang benar di saat krisis. Persoalan kita tidak bisa hindari, COVID-19 kita tidak bisa hindari. Tapi saya berkata, jangan dikendalikan situasi, jangan dikendalikan kondisi, jangan dikendalikan emosi. Kita yang harus menguasai. Itu penting sekali. Dan wanita ini menunjukkan demikian. Lebih-lebih lagi saudara-saudara, pada saat Yesus bukan hanya diam, dan murid-muridnya berkata, Guru, orang ini tidak mau pergi. Usirlah dia, suruh dia pulang. Dia mengganggu kita dengan berteriak-teriak. Dia mengikuti kita terus. Suruhlah dia pergi. Saudara-saudara, bukan hanya pendeta besar yang bernama Yesus yang tidak meresponi dengan baik wanita ini, tetapi orang-orang penting, saudara-saudara, yang memimpin, yang bersama dengan Yesus, mereka suruh mengusirnya pergi.
Bisa dibayangkan kalau hal ini terjadi pada kita. Bukan hanya gembala yang tidak peduli dengan saudara, malah seluruh majelis, mungkin orang-orang penting di gereja berkata, usir aja orang ini. Bagaimana tanggapan saudara? Bagaimana kekecewaan saudara? Bagaimana marahnya saudara? Sedangkan dalam kisah pertama yang saya ceritakan, pendeta ini tidak curi uang, hanya dimasukkan ke dalam Alkitabnya saja. Begitu marah, apalagi diusir secara langsung oleh murid-murid kesayangan Tuhan Yesus, murid-murid utama Yesus. Maka saudara-saudara pasti kecewa, dan dia pergi lari meninggalkan. Tetapi hebatnya wanita ini tetap tenang, menguasai diri. Ditandai dengan apa? Dia tetap semangat, dia tetap bergairah, dia tetap teguh, dia tetap tabah. Ditambahkan kesungguhannya lagi. Dengan cara apa? Dengan cara berteriak minta pertolongan Yesus. Semakin ditekan, semakin berteriak mengandalkan Tuhan. Semakin ditekan, dia semakin berserah kepada Tuhan. Semakin ditekan, semakin minta kepada Tuhan, tolonglah, tolonglah. Hebat sekali. Saya berkata kepada saudara yang dikasih oleh Tuhan, semakin ditekan, semakin menghadapi banyak krisis, semakin engkau tenang untuk lebih bersemangat dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan jadi orang yang gampang putus asa. Jangan jadi orang yang gampang sensitif. Jangan jadi gampang mudah saudara-saudara marah. Jangan jadi gampang jadi orang mudah meninggalkan gereja, mudah meninggalkan Tuhan. Padahal peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita belum tentu, saudara-saudara, itu karena kesalahan orang. Itu karena Tuhan izinkan supaya sedang melatih kita, supaya kita lebih tenang, lebih memiliki respon yang benar. Semakin krisis, semakin gigih untuk cari solusi. Semakin krisis, semakin kita tetap tenang, tidak dikuasai emosi, tidak dikuasai situasi dan kondisi. Ini wanita yang hebat responnya. Respon yang ketiga dari wanita ini, yaitu tetap menyembah. Tetap intim dan menyembah. Terbukti dari apa saudara-saudara? Pada saat Yesus menjawab, aku datang hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu, Alkitab katakan, pada saat Yesus berkata, aku datang bukan buat orang Fenisia, tetapi buat orang Israel. Pada saat seperti itu, wanita ini tidak kecewa dan dia tidak marah, dia tidak sakit hati. Tetapi Alkitab berkata dalam ayat yang ke-25, perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Mendekat dan menyembah dia. Ini respon yang luar biasa. Semakin ditekan, semakin tetap menyembah, tetap menjaga keintiman. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan jadi orang Kristen yang hanya tetap gigih dalam mencari solusi. Jangan hanya jadi tetap tenang, tidak dikuasai emosi dan situasi kondisi, tetapi juga tetap intim dengan Tuhan. Jaga hubungan yang baik dengan Tuhan saat menghadapi krisis, yaitu dengan cara seperti Alkitab katakan, perempuan itu mendekat dan menyembah. Saudara, tingkatkan di saat krisis penyembahan saudara. Tingkatkan di saat krisis keintiman saudara. Tingkatkan di saat krisis jam doa saudara. Tingkatkan di saat krisis puasa saudara. Tingkatkan di saat krisis baca Alkitab saudara. Tingkatkan di saat krisis kerinduan saudara akan Allah. Tingkatkan di tengah krisis saudara persekutuan saudara dengan Allah. Jangan mudah disakiti, jangan mudah tersakiti, jangan mudah saudara-saudara jadi orang Kristen yang menyerah di saat krisis. Minta pertolongan Tuhan. Mulailah lebih mendekat, mulailah lebih menyembah. Tetaplah jadi orang Kristen yang intim di tengah-tengah krisis. Hebat wanita ini. Dia tidak melarikan diri dan kecewa, tetapi justru semakin menyembah, mendekat, dan intim dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jaga iman saudara.
Memang persoalan banyak, memang pergumulan tidak bisa dihindari. Tetapi jaga keintiman saudara, jaga kedekatan saudara dengan Tuhan, jaga penyembahan saudara dengan Tuhan. Ayo persekutuan dengan Allah ditingkatkan kembali. Respon yang keempat, yang terakhir yang saya utarakan di sini, saudara-saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, dalam kisah ini Yesus malah berkata tidak patut. Dia memberikan kesembuhan kepada orang ini. Tidak patut. Artinya tidak layak wanita ini mendapat kesembuhan. Kalau saudara datang kepada saya sebagai gembala sidang, lalu saya berkata tidak patut, tidak layak kamu ditolong, tidak layak kamu dibantu, tidak layak kamu didoakan, kamu seperti anjing. Wah, pasti saudara emosi, pasti saudara tinggalkan Tuhan. Wong kadang-kadang di gereja ini hanya kesinggung sedikit saja, langsung saudara tidak mau ke gereja. Apalagi dalam masalah seperti wanita seperti ini, pasti sangat kecewa saudara-saudara. Tetapi kalau melihat respon dari wanita ini, apa responnya? Dia berkata, benar Tuhan. Artinya apa benar? Ya, kalau engkau menganggap aku anjing, benar Tuhan. Namun dia berkata, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini mau menunjukkan wanita ini begitu tetap menjaga respon yang benar. Bukan hanya tetap gigih, bukan hanya tetap tenang, bukan hanya tetap intim, tetapi menjadi tetap rendah hati. Dia berkata benar, namun anjing juga dapat bagian dari remah-remah tuannya. Hebat. Saya berkata kepada saudara, jadilah orang Kristen yang semakin tinggi semakin rendah hati. Jadilah orang Kristen yang makin sukses semakin rendah hati. Jadilah orang Kristen yang semakin bergelar semakin rendah hati. Jadilah orang Kristen yang semakin pintar, banyak pengetahuan, semakin rendah hati. Jadilah orang Kristen yang semakin kaya semakin rendah hati. Sekarang banyak orang Kristen jangankan kaya, jangankan pintar, jangankan berhasil, saudara nggak punya apa-apa saja, begitu sombong. Tetapi wanita ini begitu rendah hati, dia menyatakan diri benar. Kalau engkau menganggap anjing is okay, aku anjing. Tetapi bolehkah aku menerima kesembuhan buat anakku? Hebat. Dia sangat gigih. Dia sangat tenang menghadapi hal ini. Tidak dikendalikan emosi atau situasi. Dia sangat intim dengan Tuhan. Mau menyembah, mau datang kepada Yesus, tetap percaya, tidak terpengaruh. Dia tetap rendah hati walaupun dibilang anjing. Dia tetap berkata, anjing juga layak untuk menerima bagian berkat dari Tuhannya. Hebat, luar biasa. Apakah engkau hari ini menjadi umat yang hebat, jemaat yang hebat, yang tidak mudah sakit hati, tidak mudah kesinggung, tidak mudah jadi orang Kristen yang gampang lemah, bersungut-sungut dan kecewa dengan segala keadaan dan situasi yang krisis. Hari ini belajarlah jadi orang Kristen yang tetap rendah hati. Apa hasilnya bagi orang yang memiliki respon yang positif? Alkitab bilang dia dipuji Tuhan. Dalam ayat 28 berkata, hai ibu, besar imanmu. Dia dipuji. Bukan hanya dipuji, tetapi Yesus juga melihat imannya sangat besar. Artinya pertumbuhan imannya tidak lemah, tetapi bertumbuh dengan baik, berbuah dengan baik. Lalu akhirnya Yesus berkata, anakmu sembuh. Apa yang kau kehendaki jadi demikian. Apa yang dikehendakinya jadinya. Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, ini berkat bagi orang yang punya respon yang benar. Dipuji Tuhan. Respon yang benar akan menjadi orang Kristen yang memiliki kesembuhan, anaknya sembuh, saudara-saudara. Tetapi kisah tentang perempuan Kanaan yang percaya kepada Kristus ini sampai hari ini diberitakan. Artinya apa? Orang yang punya respon yang benar, beritanya, kisah hidupnya
peristiwa hidupnya akan dibicarakan orang dari generasi ke generasi, menjadi berkat dan berdampak. Jika engkau ingin menjadi berkat dan berdampak dari generasi ke generasi, mulailah berlatih dengan respon yang benar. Jangan emosi sesaat, jangan dikendalikan oleh situasi kondisi, tetapi jadilah orang Kristen yang memiliki respon yang benar. Hari ini saya berkata, tetap gigih dalam mencari solusi di tengah krisis. Yang kedua, tetap tenang, jangan dikuasai emosi, situasi, dan kondisi. Tetap mencari Tuhan, tetap intim dengan Tuhan, dekati Tuhan dan sembah Dia semakin serius, gigih, dan sungguh-sungguh. Yang keempat, tetap rendah hati. Adapun orang merendahkan saudara, is okay, itu situasi dan kondisi. Tetapi saudara, jadilah orang Kristen yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau akan menerima segala berkat dan anugerah Allah. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari Tuhan Yesus, kami hanya debu tanah, lemah, tidak berdaya. Seringkali banyak dikendalikan oleh reaksi-reaksi, naluri-naluri yang tidak benar, yang tidak patut di hadapan Engkau Tuhan. Seringkali kami tidak bisa mengendalikan emosi kami. Ampuni kami Tuhan, buat kami lebih sabar lagi, lebih masak berpikir. Tuhan tolong ampuni kami. Kami sering banyak tercetus segala sesuatu emosi tanpa terpikirkan. Emosi sesaat yang tergesa-gesa, cepat-cepat dan buru-buru. Tuhan tolong ampuni kami, supaya kami lebih bijaksana, lebih tenang kami menghadapi segala sesuatu. Tuhan tolong, kadang-kadang reaksi kami menimbulkan banyak masalah baru Tuhan. Seringkali negatif dan merugikan banyak orang. Seringkali hidup kami dikuasai emosi. Tetapi hari ini kami percaya, berkati kami dengan tangan yang berlubang paku, supaya hidup kami menjadi hidup secara batiniah, bukan naluriah. Menjadi orang Kristen yang berdampak positif, bukan negatif. Bisa menguasai emosi ya Bapak. Tuhan tolong biar kami menjadi orang Kristen yang tidak fokus pada masalah sehingga kami sering stres, tetapi fokus pada solusi, pada Tuhan yang membuat jalan keluar. Biar kami menjadi orang Kristen ya Bapak, yang menjadi orang Kristen yang berdampak menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah baru. Tuhan tolong kami supaya jadi orang Kristen yang tidak dikuasai ego kami, tetapi kami menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin bertanggung jawab. Itu sebabnya kami hari ini mau menjadi orang Kristen yang tetap gigih dalam mencari solusi. Setiap masalah dan pergumulan pasti ada jalan keluarnya. Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan diam, kami tidak akan putus asa Tuhan. Tuhan tolong kami, ajar kami supaya kami punya respon yang benar. Tetap tenang di saat krisis. Kami tidak dikuasai oleh emosi, situasi dan kondisi, tetapi penguasaan diri kami semakin kuat. Kami tidak dikendalikan oleh emosi dan situasi dan kondisi yang ada saat ini ya Bapak, tetapi kami akan menguasainya. Kami akan menjadi orang Kristen yang tetap semangat, bergairah, tidak mudah kecewa, tidak mudah pahit. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki respon yang positif untuk mendekat dan menyembah kepada Engkau. Tetap intim, tetap mempercayai Engkau di tengah pergumulan yang berat sekalipun ya Bapak. Bahkan di tengah hinaan, ejekan, deraan, siksaan, bahkan aniaya, ajar kami tetap intim di dalam Engkau. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi orang Kristen yang tetap rendah hati ya Bapak. Walaupun direndahkan oleh orang lain, direndahkan oleh sekeliling, kami tetap rendah hati. Berikan kami hati seperti Kristus, yang direndahkan dan ditolak, yang dihina, yang disalibkan, tetap tidak membalas apa-apa, tetapi justru Engkau memberkati orang yang menganiaya Engkau. Engkau mengampuni orang yang menganiaya Engkau. Engkau menyelamatkan orang yang mengejek Engkau. Ajar aku punya hati seperti Engkau. Ajar jemaat kami punya hati seperti Engkau, Tuhan Yesus. Punya hati yang rendah hati. Di dalam nama Yesus, kami rindu Tuhan.
Tanganmu terangkat buat seluruh jemaat yang mendengar seluruh berita firman Allah ini dimanapun berada. Tanganmu yang berlobang paku terangkat bersama-sama, memberkati setiap kami punya respon yang benar di saat krisis. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Kami berdoa syafaat sebelum berdoa berkat. Tuhan, berkati bangsa kami, supaya lewat krisis ini, bangsa kami tumbuh timbul menjadi bangsa yang gigih, menjadi bangsa yang tenang dalam menghadapi badai, menjadi bangsa yang tetap intim dan mencari wajah-Mu, menjadi bangsa yang rendah hati. Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu menjadi jemaat yang betul-betul gigih, betul-betul tenang, betul-betul intim, betul-betul rendah hati menghadapi segala krisis. Tuhan, Engkau memberkati seluruh keluarga kami. Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian. Kami rindu setiap jemaat-jemaat yang sakit hari ini. Siapapun saudara yang hari ini hadir di rumah masing-masing dan engkau sedang sakit, taruhlah tanganmu ke atas keluargamu yang sakit, dan engkau taruh tanganmu di atas setiap yang sakit. Saya berdoa Bapa di dalam sorga, setiap anak-anakmu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga semua kami mengalami mujizat kesembuhan. Kami tidak putus asa dengan segala keadaan dan situasi kondisi. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggalkan. Kami sudah sembuh. Berkati seluruh ya Bapa jemaat Tuhan yang hari ini terlibat dalam pelayanan ini. Engkau memberkati secara khusus Adi yang mempersiapkan media dengan baik. Tuhan berkati seluruh tim media yang ada. Berkati bagian tim diakonia yang membagi berkat-berkat bagi kebutuhan dari jemaat. Tuhan, tim doa Engkau berkati ya Bapa. Bidang kategorial Tuhan berkati, bidang ibadah Tuhan berkati, bidang sarana prasarana Cilili Tuhan berkati, untuk bidang ya Bapa bagian rumah tangga gereja Ciinge Tuhan berkati. Berkati Tuhan Yesus untuk setiap majelis gereja kami, berkati gembala senior kami, berkati setiap kami jemaat umat-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengangkat tangan. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat mempraktekkan firman Tuhan. Milikilah respon yang benar di dalam Tuhan di saat menghadapi krisis apapun. Shalom.